dengan NIM B1001816. Di video kali ini saya akan membahas tentang hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Dalam mata kuliah hukum sumber daya alam ini terdiri atas 3 dosen pengampu. Yang pertama, Ibu Prof. Dr. Elita Rahmi, SHMH. Yang kedua, Bapak Dr. Fauzi Syam, SHMH. Dan yang ketiga, Bapak Ivan Fauzani Rahasya, SHMH. Dalam video ini saya akan membahas tentang dasar hukum hak penguasaan negara atas sumber daya alam, prinsip serta tujuannya. Hak penguasaan negara atas sumber daya alam terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan ayat 3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang pertama, fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah eksekutif. Jenis peraturan yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah eksekutif yang bersifat mengatur. Fungsi yang kedua, fungsi pengelolaan, dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara. Dengan kata lain, BUMN mendayagunakan pengusahaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, fungsi ini dilakukan oleh perusahaan daerah. Yang ketiga, fungsi kebijakan, dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan. Yang keempat, fungsi pengurusan, dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi yang kelima, yaitu fungsi pengawasan, dilakukan oleh negara, pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam menurut TAP MPR 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan sumber daya alam. Yang pertama, memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum. Yang keempat, mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kelima, mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Yang keenam, mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria atau sumber daya alam. Yang ketujuh, memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Yang kedelapan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Yang kesembilan, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor, pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ke-10, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam. 11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau yang setingkat, masyarakat dan individu. 12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau yang setingkat berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam.
Prinsip dan tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Yang pertama, prinsip untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Tolak ukur yang pertama, adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Yang kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Yang ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Yang keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kedua, prinsip dasar demokrasi ekonomi. Tolak ukur yang pertama, asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang kedua, asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang keempat, asas kemandirian adalah asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, prinsip berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip pengutamaan hak rakyat. Yang keempat, prinsip perlindungan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat. Yang kelima, peranan swasta dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Sehingga dapat disimpulkan, hak penguasaan atas sumber daya alam itu merupakan hubungan hukum antara subjek dengan sumber daya alam yang melahirkan hak dan kewajiban, karena menjamin kepastian hak bagi setiap pihak atas sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasainya. Segini dulu video dari aku tentang hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian juga ya. Jangan lupa klik tombol like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa